selanjutnya masih berkaitan dengan nafkah keluarga. Bab yang berjudul Wujubu amri ahlihi wa auladihi mumayyizin wa sa'iri man fi ra'iyatihi bi ta'atillahi ta'ala wa nahyihim 'anil mukhalafati wa ta'dibihim wa man'ihim min irtikabil manhiyat. Bab kewajiban memerintahkan keluarga dan anak-anaknya yang telah mencapai usia balik serta orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, itu memerintahkan mereka agar bertakwa kepada Allah, dan kewajiban melarang mereka dari menyelisihi perintah Allah, serta kewajiban memberikan pendidikan, mendidik, serta melarang mereka dari melakukan hal yang dilarang. Di antara bentuk amal soleh yang dilakukan seseorang, kepala keluarga khususnya, dan kaum muslimin yang lainnya pada umumnya adalah memerintahkan kebaikan dan melarang keburukan kepada orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Itu adalah kewajiban. Dalam artian kalau seorang menelantar mengabaikan hal ini, dia tidak memerintahkan anak-anaknya untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia biarkan anak-anaknya melakukan hal-hal yang diharamkan, tidak dia larang, tidak dia cegah, maka mereka berdosa. Mereka berdosa karena Allah perintahkan mereka. Yang namanya perintah, hukum asalnya adalah wajib. Dan di antara perintah Allah Subhanahu wa taala dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di sini dua ayat Al-Qur'an. Yang pertama dalam surat Thaha, Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah keluargamu, perintahkan sholat, dan sabarlah di dalam menjalankan sholat tersebut. Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa'mur dengan lafaz amar, dengan lafaz perintah. Lafaz perintah ini al-amrul mutlaq yaqtadi wujub, kata para ulama. Atau perintah ini menunjukkan wajibnya, hukumnya wajib. Siapa yang wajib? Ya orang yang memiliki tanggung jawab. Kalau dalam lingkup keluarga berarti siapa? Bapaknya, ibunya juga ini kewajiban untuk memerintahkan anak-anaknya mengerjakan sholat. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah. Kemudian Allah lanjutkan, la nas'aluka rizqa, karena kebanyakan orang beralasan meninggalkan sholat untuk mencari rizki, meninggalkan sholat karena khawatir rezekinya hilang. Nanti lagi sholat ada pembeli datang, nanti malah gak jadi beli. Nanti lagi sholat saya malah dimarahi oleh atasan, akhirnya dipecat karena urusan dunia. Maka Allah menjanjikan setelah itu apa? La nas'aluka rizqa, yang kami inginkan dari kalian dari ibadah sholat bukan rezeki. Nahnu narzuquk, bahkan kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian. Rezeki itu akan Allah berikan kalau seorang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini mencari rezeki di dunia dengan cara apa? Dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rezeki di dunia, caranya bukan menelantarkan perintah-perintah Allah, bukan mengabaikan perintah Allah, tapi justru menjalankan perintah-perintah Allah. Pasti Allah memberikan rezeki. Allah telah menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki kepadanya dari sesuatu yang tidak dia sangka-sangka. Bahkan Allah tegaskan dalam ayat ini, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit-taqwa. Dan akibat yang baik, hasil yang baik itu adalah bagi ketakwaan, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa.
Maka selayaknya orang tua ini justru menyemangati anak-anaknya, merintahkan anak-anaknya dan orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya. Kalau suami masih mengajak istrinya, anak-anaknya dan orang-orang yang bertanggung jawabnya, sang ibu maka memerintahkan kepada anak-anaknya agar mereka mengerjakan sholat. Kenapa yang disebutkan dalam ayat ini sholat saja? Apakah hanya sholat yang diperintahkan? Tidak. Tapi dikarenakan sholat adalah ibadah yang agung, ibadah fisik yang paling agung, yang akan ditanya pertama kali dari amalan seorang hamba kalau pada kiamat, maka yang diperintahkan pertama kali adalah sholat. Selain itu juga diperintahkan, entah itu puasa, entah itu kemudian zakat, sedekah, haji, umrah dan yang lain, amalan-amalan ibadah yang lain, tilawatul Quran, menuntut ilmu syar'i, itu juga diperintahkan kepada anak-anak kita. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Jangan kemudian kita jadikan anak-anak kita malah memandang dunia, yang akhirnya menjadikan mereka lebih mengutamakan dunia dibandingkan akhirat. Makanya sebelum ayat ini apa bunyi ayatnya? Sebelum ayat ini, sebelum Allah perintahkan sholat, sebelum Allah perintahkan orang tua perintahkan anak-anaknya sholat, ayat yang sebelumnya Allah perintahkan mereka agar tidak melirik kepada kesenangan dunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang ingkar. Wala tamuddanna aynayka ila ma mata'na bihi minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan jangan engkau arahkan pandanganmu kepada kenikmatan-kenikmatan dunia yang kami berikan kepada mereka untuk menguji mereka. Dan sesungguhnya rizki dari Rabbmu, rizki apa? Iman. Rizki yang dimaksud kata para ulama, wa rizqu rabbika khairun wa abqa, adalah rizki iman dan amal soleh. Seorang ketika sudah diberikan keimanan, diberikan kesempatan untuk beramal soleh, cukuplah itu menjadi sebuah rizki yang baik baginya. Kalaupun seandainya dia mendapatkan rizki yang sempit dalam urusan rizki dunia, harta ataupun yang lainnya, tidak perlu kemudian menjadikan dia sedih dan berkeluh kesah. Kenapa? Karena rizki iman berupa keimanan dan rizki berupa bisa melakukan amal soleh, khairun, lebih baik dan lebih kekal, akan lebih bisa menjadikan dia mendapatkan tabungan akhirat dibandingkan orang-orang yang mereka memiliki harta namun tidak menggunakannya untuk mendapatkan akhirat. Barulah setelah itu Allah SWT perintahkan wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Setelah kalian lurus dalam memandang kehidupan dunia, maka perintahkan juga kepada keturunan-keturunan kalian untuk mengerjakan sholat. Jangan telantarkan mereka, karena sesungguhnya mereka juga butuh kepada nafkah yang berupa nafkah hati mereka dibandingkan nafkah untuk jasad mereka. Makanya bab ini masih berkaitan dengan bab tentang nafkah keluarga. Kenapa? Karena dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ingin mengingatkan kita bahwasanya kewajiban orang tua itu bukan hanya memberikan makan kepada tubuh anak-anaknya dan keluarganya, tapi kewajiban mereka juga adalah memberikan makan kepada hati mereka, yaitu berupa apa? Berupa keimanan, memasukkan keimanan dalam hati mereka dengan cara merintahkan mereka pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melarang mereka dari perbuatan-perbuatan yang merupakan kemaksiatan dan pelanggaran-pelanggaran atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka bab ini sebenarnya masih berkaitan dengan bab yang sebelumnya, dan insyaallah akan kita lanjutkan lagi pembahasan bab ini pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang bisa menjalankan kewajiban ini, yaitu kewajiban untuk mendidik orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita agar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wasahbihi wasallam. Silakan jika ada pertanyaan.
yang sebelum kita bertemu.